kalimat yang paling menyakitkan, tanda kutip kayak hewan monyet gitu ya, atau nggak kayak dibilang manusia purba. Oke, perkenalkan, nama saya Benedikta, biasanya dipanggil Ita. Saya berasal dari Papua. Saya SD dan juga SMP di Papua, dan kemudian mengikuti beasiswa yaitu afirmasi, dan puji Tuhan lolos akhirnya dapat di Jawa Tengah, lebih tepatnya di Salatiga. Dan di sana ya melalui suka duka, puji Tuhan bisa selesai dan lanjut kuliah, dan kuliahnya di Unpad, dapat di FEB, lebih tepatnya di manajemen gitu. Dan sekarang udah semester 3, so here I am. Banyak banget sih mengalami kesulitan awalnya, karena emang kebudayaan yang ada di Jawa sama yang ada di Timur, tepatnya di Papua, itu sangat beda jauh. Dan kayak dari segi makanan, dari cara berbicara, dari cara berpikir mereka itu beda jauh banget. Jadi awal itu kayak culture shock banget, kayak benar-benar kaget gitu. Tapi lama-lama bisa menyesuaikan sih, karena ada teman-teman juga yang membantu, kayak kamu tuh harus gini, kamu tuh harus gini gitu. Jadi ya akhirnya bisa menyesuaikan, dan ya sampai di sini aku bisa bertahan gitu. Mungkin untuk bisa beradaptasi sama lingkungan itu sampai SMA kelas 2 sih. Kalau kita sama lingkungan yang sama aja ya nggak akan ada perubahan. Jadi kayak cari teman-teman dari Jawa, kayak asalnya dari Jawa, terus mereka ngajak dari cara nanti ngobrolnya gini ya, cara ngobrol yang baik tuh kayak gini, akhirnya diajarin kan. Ya akhirnya bisa menyesuaikan selama sama kelas 1. Mengalami homesick ya pasti pernah, karena ya rasanya kayak beda banget, jauh dari keluarga. Tapi ya namanya juga kita udah dikasih kepercayaan, jadi ya udah dijalani aja gitu. Walaupun sedih, kalau merasa sedih ya kita kayak hangout keluar gitu bareng sama teman-teman. Pasti pernah sih mengalami hal seperti itu, dan apalagi pas awal-awal ya itu pasti kaget banget, shock banget gitu. Ada yang kayak dibilang kayak mukanya dalam tanda kutip kayak hewan gitu ya kak, dibilang kayak gitu sih. Jadi kayak saking dibilangnya kayak gitu, awalnya kayak ya Tuhan, lebih baik aku pulang aja gitu daripada aku tinggal di daerah yang kayak sama orang-orang dibikin kayak gitu, kayak nggak enak rasanya. Dan emang nggak enak sih di rasis sama orang atau nggak didiskriminasi kayak gitu. Kalimat yang paling menyakitkan pernah sih dibilang, ada teman yang dibilang kayak tanda kutip kayak hewan monyet gitu ya, pernah dibilang kayak gitu. Gitu sih, pernah dengar dari teman dibilang kayak gitu, atau nggak kayak dibilang manusia purba kayak gitu ya, pernah dibilang kayak gitu kan. Kayak dan aku bersyukur sih belum pernah mendapatkan orang yang bilang kayak gitu sama aku. Tapi kayak lihat dengar teman-teman yang lain bilang kayak gitu, kayak ya ampun, nggak apa-apa sih, kayak dibilang panggil orang Papua nggak apa-apa sih, dibilang ya memang kita orang Papua gitu. Mau dibilang rambut keriting mah nggak apa-apa, mau dibilang kulit hitam mah nggak apa-apa, karena kita emang gitu kan. Tapi kayak nggak enaknya tuh kayak dipanggil kayak dengan kata-kata hewan kayak gitu. Setelah dengar hal kayak gitu ya dari teman, pernah sih kayak takut untuk keluar rumah, kayak keluar dari kosan gitu, kayaknya nggak usah keluar deh, lebih baik di dalam rumah aja gitu. Yang penting sekolah, pulang, makan, kerja tugas, ya udah gitu doang gitu, nggak mau keluar gitu. Kayak takut buat kayak ikut kegiatan-kegiatan di sekolah, kayak takut dibilang kayak cara ngobrolnya kayak gitu sih, atau nggak kayak orangnya gini gitu. Jadi kayak takut dibilang kayak gitu kan. Tanggapan aku karena mereka mungkin belum dikasih pengertian sih, kayak oh ya kita hidup beda-beda dari suku, budaya, bahasa gitu kan. Yang paling diinginkan sama aku saling menghargai sih satu sama lain gitu. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal kayak diskriminasi ataupun kayak rasis gitu. Jadi kita kan nggak tahu ya perasaan orang lain kayak gimana. Kayak mereka nanti takutnya kayak bisa menghancurkan hidup mereka gitu kalau kita jadi hal seperti itu. Oke. Karena hal-hal kayak diskriminasi ataupun rasisme itu kayak kebanyakan anak-anak di sana ataupun yang sudah merantau itu kayak
mendengar hal kayak gitu langsung kayak ya udahlah lebih baik kayak pulang Papua aja gitu, di sana lebih baik gitu, gak ada hal kayak gitu. Jadi kayak memutuskan untuk kayak sekolah di sana atau pemutusan untuk kuliah di sana gitu, kayak aduh lebih baik gak usah keluar, lebih baik di sana aja gitu, daripada nanti dirasih ataupun didiskriminasi sama orang di sana. Lebih baik kita tinggal di daerahnya kita, lebih enak, lebih nyaman gitu. Sampai ada teman pernah mengalami di SMA juga, itu ada beberapa sih yang kayak memilih untuk pulang, ada juga beberapa yang kayak memilih untuk pindah sekolah aja gitu, karena ya mengalami hal kayak diskriminasi, kayak dirasis kayak gitu. Jadi nggak nyaman lah, jadi mereka kayak lebih baik di daerah kita gitu sih. Oke. Pesan buat teman-teman yang udah pernah mengalami diskriminasi atau rasisme, pokoknya jangan sampai hal seperti itu membuat kalian itu jatuh atau down gitu. Jadi kalau kalian mengalami hal seperti itu ya jadikan itu sebagai tolak ukur kalian untuk bisa maju gitu. Jangan sampai hal itu membuat kalian jatuh terus pulang gitu, membuang semua cita-cita yang udah kalian bawa sampai di sini. Harus semangat. Kita juga nggak semua orang kayak gitu kan, nggak semua orang rasis, nggak semua orang diskriminasi kan. Pesan buat orang-orang yang mendengar ataupun melihat video ini, semoga mereka bisa menghargai gitu satu sama lain perbedaan. Jika terjadi kayak rasisme ataupun diskriminasi di sekitarnya, ya mereka bisa saling mengingatkan gitu, biar nggak terjadi hal seperti ini. Dan semoga dengan adanya video ini tuh banyak yang disadarkan gitu, bahwa kita itu sama aja gitu. Jadi nggak boleh ada namanya diskriminasi ataupun nggak boleh ada namanya rasisme gitu.